Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Menantu terbaik bab 323. Jika Anda memukul, Anda mencari gigi di seluruh lantai. Aku mengenali ibumu. Kapten Ki tampak meringis, menendang kakinya, dan bergegas menuju Zhang Yihong lagi, mencoba yang terbaik dengan setiap gerakan dan setiap gaya. Zhang Yihong mencibir, tanpa ampun lagi, dan mencoba yang terbaik untuk menyerang Kapten Ki. Serangkaian bela diri di kakinya membuatnya terpesona, dan satu gerakan demi satu membuat orang kewalahan. Kapten Ki terpaksa mundur lagi dan lagi. Hampir tidak ada perlawanan. Ketika semua orang melihat pemandangan ini, mereka tidak bisa menahan rasa kagum. Mereka tidak berharap keterampilan Zhang Family Master mencapai tingkat yang tinggi. Oh, memang benar pahlawan itu lahir di usia muda. Aku sudah lama mendengar bahwa 3 tuan di ibu kota keluarga Zhang memiliki kemampuan luar biasa. Aku melihatnya hari ini. Dia baru berusia 20-an tahun ini. Sangat jarang bisa mencapai prestasi seperti itu. Hehe. Jika ada orang seperti itu di generasi muda keluarga Zhang, masa depan bisa diharapkan. Ya, mungkin di bawah kepemimpinannya, keluarga Zhang akan mencapai ketinggian baru. Orang-orang di meja sangat kagum dengan keterampilan Zhang Yihong, dan mereka tidak ragu-ragu untuk memuji mereka. Setelah beberapa putaran, lengan yang sering digunakan Kapten Ki untuk memblokir serangan Zhang Yihong sudah sedikit bergetar, dan lengannya sakit dan mati rasa, dengan sensasi terbakar, tetapi dia masih mengatupkan giginya. Lagi pula, dia mewakili seluruh polisi bersenjata. Wajah Brigade. Ketika semua pemimpin Brigade polisi bersenjata melihat Kapten Ki yang begitu putus asa, mereka tidak bisa menahan nafas ringan, tahu bahwa dia telah melakukan yang terbaik. Ledakan. Kapten Ki melambat, dan Zhang Yihong menangkap kesempatan untuk memukul dadanya dengan kaki cambuk yang tajam. Dia mendengus tiba-tiba, dan langkah kaki yang mundur tidak bisa lagi mengikuti kekuatan mundur. Dia sangat berat dan duduk di tanah. Zhang Yihong berbalik, mengikutinya lagi, dan menatap wajah Kapten Ki. Berhenti. Gui Jiang segera berteriak dengan marah. Zhang Yihong tiba-tiba mandek, mengangkat kakinya, dan menyapu kepala Kapten Ki. Yu Guijiang menghela nafas lega dan mengerutkan kening pada Zhang Yihong. Meskipun dia juga menghargai kemampuan Zhang Yihong, dia merasa bahwa dia terlalu tajam, jadi kasih sayangnya padanya terbatas. Kapten Ki, kamu baik-baik saja. Guijiang buru-buru datang untuk membantu Kapten Ki, dan nadanya penuh permintaan maaf. Tidak masalah. Kapten Ki melepaskan tangan Yu Guijiang dan buru-buru berjalan kembali ke meja, wajahnya sangat jelek. Sekarang para pemimpin brigade polisi bersenjata mereka, yang dia derita, tidak akan pergi, juga tidak akan pergi. Jika Anda tidak pergi, akan memalukan untuk tetap di sini, dan jika Anda pergi, akan terlihat sedikit memalukan. Apakah ada departemen yang ingin berdiskusi dengan korps pengawal pusat kami? Zhang akan menemani Anda sampai akhir. Zhang Yihong melihat bahwa semua orang menatapnya dengan kekaguman di matanya, dan kesombongan di wajahnya menjadi lebih kuat, katanya dengan kepala terangkat tinggi dan tangannya ke belakang. Zhang Yihong, bawa aku kembali. Yu Guijiang mengerutkan kening dan mendengus dingin, dia paling membenci orang seperti ini yang tidak tahu harus berbuat apa. Guijiang, jangan hentikan dia. Anak muda, itu normal untuk menjadi sedikit berdarah. Pada saat ini, Aula berbicara untuk menghentikan putranya, dan mata Zhang Yihong penuh dengan kekaguman. Lagi pula, anak ini baru saja mengangkat matanya ke arah korps keamanan. Selain itu, ia berpikir bertentangan dengan pemikiran putranya, dan berpikir bahwa tidak selalu buruk bagi orang muda untuk menjadi tajam. Terima kasih, pemimpin tua. Zhang Yihong tersenyum penuh hormat dari Aula dan berkata, sebenarnya,
Saya tidak bermaksud apa-apa, biarkan semua orang tahu lebih banyak tentang Korps Pengawal Pusat. Apa yang dia maksudkan adalah membiarkan semua orang di ruangan memahami kekuatan Korps Pengawal Pusat mereka, dan yang terbaik adalah mengenal orang-orang di resimen mereka di masa depan. Mengapa departemen lain tidak ingin berdiskusi dengan saya? Zhang Yitang melihat sekeliling dan bertanya dengan senyum di sudut mulutnya ketika tidak ada yang berbicara. Liu Feng, yang baru saja dipukuli, mencengkeram dadanya dan mencibir. Seperti semua orang di mejanya, dia sangat bangga. Tanpa diduga, kapten mereka akan menghentikan penonton begitu dia menembak. Zhang Yihong menyipitkan mata, matanya tiba-tiba tertuju pada wajah Lin Yu, dan tersenyum. Mayor He, Anda dari Departemen Intelijen Militer. Bukankah Anda baru saja mengatakan ingin berdiskusi dengan saya? Begitu suaranya jatuh, semua orang memandang Lin Yu. Baik. Lin Yu sedikit terkejut, dan langsung duduk tegak, cukup terkejut kapan dia mengatakan ini. Han Bing juga memberinya tatapan agak terkejut, tapi melihat keterkejutan di wajahnya, dia langsung bereaksi. Zhang Yihong berinisiatif mencari kesalahan. Dokter kecil, apakah kamu pernah berlatih bertarung? Kamu juga melirik Lin Yu dengan heran. Sepertinya aku belum pernah mengatakan ini sebelumnya. Lin Yu memandang Zhang Yihong dan menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Haha, tidak apa-apa, jika kamu takut malu dengan Departemen Intelijen Militer, maka aku akan berasumsi bahwa kamu belum pernah mendengar tentang kamu. Zhang Yihong melirik Lin Yu sambil tersenyum, dan mengangkat kakinya untuk kembali ke meja. Pergi, pukul dia ke lantai dan beri kami wajah panjang. Han Bing tiba-tiba menaikkan volumenya, lalu mengedipkan mata pada Lin Yu, dan berkata dengan suara rendah, orang yang menang pasti akan mengingatnya untukmu. Kerja. Semua orang gempar ketika mendengar ini. Nada Departemen Mi terlalu keras, bukan? Keahlian Zhang Yihong barusan sudah jelas bagi semua. Seorang Master Absolut, Departemen Mi, tidak peduli seberapa kuatnya, tidak mungkin untuk mengalahkan orang secara keseluruhan. Baik. Dan melihat penampilan Lin Yu yang kurus dan lemah, dia kemungkinan besar akan dipukuli untuk menemukan gigi. Karena komandan telah mengeluarkan perintah, maka secara alami aku harus mendengarkannya. Lin Yu juga tidak menolaknya. Dia tersenyum dan menatap Zhang Yihong. Dia tersenyum dan berkata, komandanku berkata kamu ingin memukulmu sampai habis, jadi aku hanya bisa melakukannya. Sekarang, saya harap Kapten Zhang tidak tersinggung. Bagus. Zhang Yihong tidak marah dan bersukacita. Dia tidak bisa menahan tawa. Si idiot tidak bisa menahan ejekan, dan dia mengambil inisiatif untuk berdiri, mencari kematiannya sendiri. Dokter kecil, ayolah, kata Lin Yu sambil tersenyum dari aula. Apa yang dia katakan itu benar. Di matanya, Lin Yu dan Zhang Yihong adalah orang muda yang kuat, dan orang muda yang paling dia kagumi sekarang adalah orang muda. Jadi tidak peduli siapa yang menang, dia akan bahagia dari lubuk hatinya. Lin Yu mengangguk sedikit padanya, bangkit dan berjalan menuju ruang terbuka yang jauh dengan kepala terangkat. Zhang Yihong juga menegakkan pinggangnya, tangan di punggungnya, kepalanya terangkat tinggi, dan Lin Yu menatap Lin Yu dengan senyuman, seolah-olah melihat singa yang mengiring mangsanya ke pintu, dengan kepuasan. Hey, you, can you? Yu Guijiang bertanya dengan cemas saat melihat sosok kurus Lin Yu. Tidak apa-apa, Paman, saya mungkin harus meminta maaf kepada Anda sebelumnya. Jika ada sesuatu yang menyinggung Korps Keamanan, saya harap Anda tidak melepasnya. Lin Yu mengangguk dan tersenyum padanya. Haha, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Yu Guijiang tersenyum enggan. Meskipun dia sedikit mengagumi Lin Yu, dia juga merasa bahwa Lin Yu sedang berbicara kata-kata besar. Lagi pula, bagaimana mungkin seorang dokter kurus dapat melawan pasukan khusus yang telah dilatih selama bertahun-tahun? Para elit di sini. Pemuda ini agak terlalu sadar diri.
Bukankah dia baru saja melihat keahlian Zhang Dasao? Bahkan tidak bisa menangani kapten polisi bersenjata yang begitu kuat. Untuk bernafas, anak muda saat ini. Tubuh kecil ini, jangan berikan lagi. Semua orang di meja tidak bisa membantu tetapi berbicara, dan merasa bahwa Lin Yu sedikit ceroboh. Bahkan orang-orang di brigade polisi bersenjata tidak bisa menahan senyum, merasa bahwa Lin Yu benar-benar menembak dirinya sendiri. Pemanasan. Zhang Yihong berkata sambil tersenyum. Lin Yu mengangguk dan menggerakkan pergelangan tangan dan pergelangan kakinya dengan ringan. Pada saat yang sama, dia berkata di mulutnya, kamu telah bertarung dengan Kapten Qi begitu lama, dan kamu telah menghabiskan terlalu banyak kekuatan fisik. Jika aku bertarung denganmu secara normal, itu agak tidak adil. Aku akan memberimu lengan kiri. Dia mengatakan bahwa dia benar-benar meletakkan lengan kirinya di belakangnya. Semua orang tercengang sejenak, dan kemudian ada kerumunan tawa. Pemuda ini agak terlalu tidak mengerti, bukan? Zhang Yihong tidak bisa menahan geli dengan kata-kata Lin Yu, dan berkata dengan nada menggoda, tidak, saya mohon, jangan biarkan saya, Anda menggunakan kekuatan penuh Anda, oke? Sejak terakhir kali saya pergi ke balai pengobatan untuk membeli pedang, Zhang Yihong telah menyelidiki Lin Yu dengan cermat. Mengandalkan latar belakang keluarganya, ia menemukan identitas Lin Yu sebagai mayor di Departemen Intelijen Militer. Namun, ia juga mengetahui bahwa Lin Yu baru saja mengambil pekerjaan gratis. Jadi menurutnya, bahkan jika Lin Yu memiliki 2 anak laki-laki, dia tidak begitu baik, mungkin dia berada di level petinju amatir. Tidak, menggunakan semua kekuatanmu pasti akan membunuhmu. Lin Yu menggelengkan kepalanya dengan serius, menundukkan kepalanya dan melihat ke tangan kanannya dan berkata, untuk mencegahmu memukuli kamu karena kesalahan, lebih baik aku melepaskan tangan kananku. Setelah berbicara, dia benar-benar meletakkan tangan kanannya di belakangnya lagi. Semua orang di meja di sampingnya tertawa lagi. Oh, orang ini sangat lucu. Haha, jika ini pertarungan, dia pasti akan menang. Bodoh sekali, Tuan Muda Zhang marah, bukankah ini mencari kematian? Semua orang tidak bisa membantu tetapi berbicara haha. Pengadilan kematian. Zhang Yihong jelas berpikir bahwa Lin Yu sengaja menghiburnya. Wajahnya dingin. Dia menendang tanah, dan bergegas menuju Lin Yu dengan langkah-langkah rumit. Sapuan cepat dari kaki kanannya menyapu pintu Lin Yu, dan Lin Yu bersembunyi. Dia tidak bersembunyi, dia tidak bisa menahan senyum, berpikir bahwa idiot ini ternyata sampah. Tetapi melihat bahwa kakinya hendak mengenai wajah Lin Yu tiba-tiba bergerak mundur beberapa inci dengan aneh, kakinya layak untuk ditendang. Kulitnya berubah, tubuhnya tidak berhenti, dan dia berbalik. Dengan tendangan di kaki kirinya, dia menghantam perut Lin Yu dengan kuat, tetapi pada saat kakinya hendak menendang, tubuh Lin Yu berkibar kembali beberapa inci lagi, dan kakinya menghantam udara lagi. Mata Zhang Yihong tiba-tiba membelalak, apakah ini hantu? Ekspresi orang-orang di sekitarnya juga tiba-tiba terkejut, tidak ada percikan darah di tempat seperti yang mereka harapkan, dan mereka tidak bisa menahan perasaan terkejut dan tidak bisa membantu tetapi menjadi tertarik pada duel ini. Melihat Zhang Yihong, Lin Yu sedikit terkejut, dan berkata dengan senyuman di punggungnya, teruskan, kenapa, kamu kehabisan energi? Rumput. Zhang Yihong berteriak dengan marah, tanpa syarat, menggunakan semua kekuatannya dan bergegas menuju Lin Yu, kedua kakinya seperti 2 cambuk besi, dan, teriakan, tendangannya terdengar, dan setiap pukulan sepertinya membawa kekuatan yang menggelegar. Selama mengenai Lin Yu, atau bahkan menggores kulit Lin Yu, pasti akan membuat Lin Yu sengsara. Tapi sayang sekali bahwa tidak peduli seberapa keras dia mencoba, tidak peduli seberapa keras kecepatannya, dia masih tidak bisa menyentuh pakaian Lin Yu, ya, dia bahkan tidak bisa menyentuh pakaiannya. Ya Tuhan, apakah pemuda ini begitu mengagumkan? Reaksi dan kecepatan ini terlalu luar biasa.
Saya tidak memiliki 10.000 atau 8.000 tentara. Saya belum pernah melihat prajurit sekuat itu. Tidak, aku harus memasukkannya ke dalam divisi kita apapun yang aku katakan. Aku ingin dia menjadi pengawalku. Kamu pikir itu indah? Mereka dari Departemen Intelijen Militer. Apakah orang-orang di Departemen Intelijen Militer begitu galak? Kudengar dia masih muda. Mayor, kan? Ada begitu banyak letnan kolonel dan kolonel. Seberapa kuat? Orang-orang di meja sangat bersemangat, menyaksikan Lin Yu menghindari serangan Zhang Yihong dengan anggun dan cepat dengan tangan di belakang punggungnya, dengan upaya yang tak terhentikan. Setelah beberapa ronde, Zhang Yihong tampak terlalu lelah untuk bernapas, dan otot-otot di kakinya sangat sakit. Setiap tendangan dan cambuk adalah ujian dari kemauan yang besar. Kapten Zhang, apa kau lelah? Giliranku. Lin Yu tersenyum padanya dan berkata, maaf, pria itu sangat pandai berbicara, kamu mencari gigi di mana-mana, aku harus memukulmu di mana-mana. Persetan denganmu. Zhang Yihong menggertakkan giginya, menendang keluar lagi dengan seluruh kekuatannya, dan kemudian mengikutinya dengan pukulan, tetapi masih gagal. Kulit Lin Yu dingin, dan sementara dia tidak stabil di tanah, tubuhnya tiba-tiba berkedip dan memukul wajahnya dengan satu tendangan. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.